Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Hakim Rizky, kelas 1 TL1 Prodi Teknologi Listrik dengan NIM 98 2025 013. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai mengapa dan bagaimana pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi. Mencangkup beberapa pertanyaan seperti Islam berasal dari 3 akar, yaitu aslam artinya berserah diri, salam artinya damai, salamah artinya keselamatan, serta menjelaskan Islam mengandung makna-makna dari 3 akar tersebut. Kemudian pendekatan substitusi agama terdapat 3, yaitu kajian Al-Quran dan sejarah Islam, kajian disiplin, ilmu dan isi, kaidah tujuan didatangnya syariat Islam. Pertama-tama, Islam berasal dari 3 akar, yaitu aslam artinya berserah diri. Pertama-tama, jika dalam sebuah perjalanan salah satu mahasiswi menemukan batu yang agak besar di tengah jalan, lalu mahasiswi tersebut menyingkirkan batu tersebut, apakah itu termasuk dengan definisi Islam? Jawabannya, ya, tindakan mahasiswi tersebut termasuk dalam definisi Islam yang berasal dari 3 kata tersebut, khususnya makna salam yang artinya damai dan salama artinya keselamatan. Penjelasannya seperti yang dipertanyakan pada nomor 2, yaitu menjelaskan Islam mengandung makna-makna dari 3 akar, yaitu salam artinya damai. Batu di tengah jalan adalah sumber mahdarat atau bahaya yang mengganggu ketentraman dan kedamaian pengguna jalan. Dengan menyingkirkannya, mahasiswa tersebut menciptakan dan menjaga kedamaian di lingkungannya. Ia mencegah potensi konflik seperti kemarahan, kecelakaan, atau kesulitan yang dialami orang lain. Kemudian salamah atau keselamatan merupakan tindakan tersebut secara langsung bertujuan untuk menjamin keselamatan fisik dan jiwa orang lain. Ia mencegah kecelakaan yang bisa merugikan, melukai, atau bahkan mencelakai pengendara atau pejalan kaki yang lewat. Aslam atau berserah diri merupakan tindakan ini juga merupakan bentuk penyerahan diri atau aslam kepada Allah Subhanahu wa taala karena merupakan suatu perbuatan baik yang diperintahkan dalam Islam. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, iman itu sendiri dari lebih dari 70 cabang. Yang paling tinggi adalah perkataan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Hadis riwayat Muslim. Dengan menyingkirkan batu, ia telah menjalankan salah satu cabang iman yang merupakan manifestasi dari kepasrahannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, Islam bukan hanya tentang ritual ibadah semata, tetapi juga tentang bagaimana seorang muslim memberikan manfaat atau maslalah dan mencegah bahaya atau mahdarat bagi sesama makhluk. Tindakan sederhana tersebut praktik nyata dari Islam yang rahmatan lil alamin atau menjaga rahmat bagi seluruh alam. Islam mengandung makna-makna yang mendalam dari ketiga akar-akarnya. Akar pertama adalah aslam, yang artinya berserah diri. Maknanya adalah totalitas, penyerahan, kepasrahan, dan ketundukan secara sadar dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah esensi dari tauhid. Seorang muslim meyakini bahwa hanya Allah yang berhak disembah dan segala aturan hidupnya bersumber dari Allah. Konsep ini tercermin dalam perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam.
Aku berserah diri kepada Tuhan dan seluruh alam. Quran Surah Al-Baqarah 131. Nomor 2. Akar dari Islam yaitu salam, yang artinya damai. Maknanya adalah bahwa Islam adalah agama yang membawakan dan mengajarkan kedamaian. Kedamaian ini memiliki dimensi yang luas. Damai dengan Allah, damai dengan diri sendiri, damai dengan sesama manusia, serta damai dengan lingkungan. Kemudian, akar terakhir dari Islam yaitu kata salamah, yang artinya keselamatan. Maknanya adalah bahwa Islam menjamin keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Ajaran Islam seperti larangan membunuh, mencuri, berzina, dan makan makanan haram bertujuan untuk keselamatan manusia dari keburukan dan kerusakan. Tujuannya adalah untuk membawa pemeluknya menuju keselamatan abadi di surga yang penuh kedamaian atau Darussalam. Integrasi. Ketiga makna ini saling berkaitan. Penyerahan diri yang tulus kepada Allah menghasilkan kedamaian dalam kehidupan dan sosial, yang pada akhirnya mengantarkan keselamatan yang hakiki di dunia dan akhirat. Pertanyaan terakhir yaitu mengenai pendekatan substitusi agama. Ada 3 pendekatan utama dalam memahami agama Islam. Pertama, kajian Al-Quran dan sejarah Islam. Kedua, kajian disiplin dan ilmu dan isi, serta kaidah utama didatangkannya syariat Islam. Pertama, kajian Al-Quran dan sejarah Islam. Kita mempelajari ajaran Islam dari sumber aslinya, yaitu Al-Quran, hadis, nabi, dan perjalanan sejarah Islam sejak masa Rasulullah SAW. Kedua, kajian disiplin ilmu dan isi. Islam bisa dipahami dengan bantuan berbagai ilmu seperti tafsir, fikih, akhlak, sosiologi, hingga sejarah. Dengan disiplin ilmu ini, isi agama dapat kita pahami secara lebih mendalam. Terakhir, kaidah tujuan didatangkannya syariat Islam. Syariat Islam diturunkan untuk kebaikan manusia, yaitu untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan itu, hidup manusia akan lebih teratur, damai, dan sejahtera. Jadi, Islam bukan hanya tentang ibadah ritual saja. Nah, ini udah. Kesimpulannya, ketika pendekatan ini saling melengkapi. Pendekatan pertama memberikan sumber autentik, pendekatan kedua memberikan kerangka keilmuan yang sistematis, dan pendekatan ketiga memberikan pemahaman tentang filosofi dan tujuan universal dari ajaran Islam. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.